Oke, selamat sore warga Bogor, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih sudah klik video ini, dan hari ini aku akan ajak kalian lagi untuk ngabuburit di kota Bogor, teman-teman. Kebetulan hari ini adalah hari Sabtu tanggal 7 Maret tahun 2026, teman-teman. Hari ini sangat basah sejujurnya karena kita sudah mulai hujan sejak jam 9 pagi dan baru berhenti jam setengah 4 sore tadi, teman-teman. Jadi ya seperti inilah kondisinya, teman-teman. Jalanan masih basah. Kemudian karena ini udah sore ya, jadi banyak para pencari takjil yang mulai keluar, teman-teman, termasuk aku. Hari ini kebetulan aku mau buka bersama dengan si Bebek di rumahnya, teman-teman. Jadi aku coba mau cari beberapa takjil untuk bisa aku bawa dulu. Saat ini kita berada di Jalan Soleh Iskandar atau Jalan Baru Bogor, teman-teman, mengarah ke underpass, tapi di depan sana kita akan terbalik. Aku mau beli takjil dulu di area Cimanggu. Seperti itu, teman-teman. Kita hati-hati di sini, cek spion. Oke, aman. Rame ya, teman-teman. Ada mobil berhenti di situ, ngapain coba? Ayo duluan. Oke. Kita agak ngiri lagi karena mau langsung belok ke kiri ke arah Ataufik, teman-teman. Tapi memang seperti ini ya, teman-teman. Kalau di bulan puasa, jam-jam menjelang buka puasa atau jam-jam ngabuburit, Bogor selalu padat, teman-teman. Baik itu di jalan rayanya maupun di jalan-jalan kecilnya seperti ini. Ini belum macet sih dan belum padat. Biasanya nanti macet ada di daerah Cimanggu, teman-teman. Aduh. Boleh dong untuk teman-teman warga Bogor dibantu untuk info-info area takjil yang mantap selain di Villa Bogor Indah, selain di Bogor Utara, selain di Taman Yasmin. Karena untuk 3 tempat tersebut itu sangat-sangat macet, teman-teman, dan padat banget, nggak enak gitu, teman-teman. Jadi nyarinya juga yang ada lapar duluan gitu. Ini adalah jalan apa ya namanya? Ya, Ataufik lah, yang akan menyambung ke area Taman Cimanggu. Semoga aja dibuka. Biasanya di depan sana ditutup, teman-teman. Biasanya itu ada apa ya, semacam kondangan, acara-acara gitulah. Dibuka, tutup. Oke, dibuka, teman-teman. Biasanya kalau ada acara di sini udah ada pelangnya nih, jadi kita harus mengarah ke kiri sana. Tapi alhamdulillah sore ini kelihatannya sih nggak ada acara, jadi kita bisa lewat ya, teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman mungkin sebagai reminder aja, kalau di area-area gang sempit seperti ini, kemudian banyak air menggenang, lebih baik kita agaknya berkendara pelan-pelan, teman-teman, untuk menghargai para pengendara lain, menghargai warga setempat juga, teman-teman. Seperti di depan kita ini, bapak baju biru ini jalannya pelan, jadi kita harus ikuti saja. Ini menjadi salah satu tikungan blind spot. Nah kan, ada motor. Lumayan serem juga memang. Kalau malam kan setidaknya kita bisa mainin lampu ya, untuk memberitahu kalau ada kita di tikungan tersebut. Ini dia, teman-teman, area Cimanggu. Bisa dilihat macetnya, Masya Allah. Kita maju pelan-pelan aja. Pastiin jangan ada kontak dengan kendaraan lain.
Tapi sebenarnya nggak aneh juga sih teman-teman kalau macet di daerah sini, karena kan memang jalanannya sempit, banyak mobil, motor, juga banyak pertokoan gitu. Belum lagi ditambah beberapa pedagang kaki lima dengan gerobaknya yang biasanya di pinggir jalan. Ya banyaklah penyebabnya, bukan hanya orang-orang yang jualan pastinya. Oke teman-teman, aku baru aja beli takjil barusan. Sekarang aku masih ada di Cimanggu, tetapi sudah mengarah ke Johar atau Yasmin teman-teman. Seperti biasa kalau di daerah sini memang macet banget ya teman-teman. Bisa dilihat bahwa banyak sekali kendaraan yang mengular karena macet di pertigaan Indomaret. Kita tadi nggak ngelewatin sih memang, jadi aku nggak bisa menunjukkan betapa macetnya di area Indomaret atau pertigaan Indomaret. Tapi ya seperti inilah teman-teman. Di samping kiri kita adalah bakso Pak Min, salah satu bakso yang terkenal di kota Bogor teman-teman, karena legendaris pertama, yang kedua rasanya juga enak, kemudian makanan-makanan selain baksonya juga terbilang oke. Tapi biasanya aku nggak makan bakso kalau ke Pak Min, melainkan antara nasi goreng atau mie ayam teman-teman. Nasi gorengnya enak, meskipun agaknya kurang gurih sih untuk lidah-lidah orang Sunda, tapi masih bisa dinikmati lah teman-teman. Wah, ini macet banget sampai mana ya? Yang pasti sih aku lebih baik belok kanan teman-teman, ke arah Cimanggu. Oke teman-teman, aku udah belok ya. Alhamdulillah tadi agak lama sih belok ke kanannya, karena harus nunggu macet di depan biar kita bisa belok ke kanan. Tapi ya setelah kita belok kanan, kita malah berada di belakang mobil. Kita balap sedikit. Thank you. Apakah ada mobil di depan? Nggak ada, oke. Brio Satya, salah satu mobil yang disukai oleh Gen Z ya. Ini dia turunan dan tanjakan yang ikonik di area Cimanggu. Bismillah, nanjak. Oke. Nah, kalau lurus teman-teman ke jalan kecil tadi, itu kita akan balik ke arah Taufik, tapi kita akan belok ke kiri langsung ya teman-teman. Jadi kita keluarnya di gangnya kedai kita, atau seberangnya Bogor Square. Dan aku udah lama nggak lewat jalan ini. Terakhir jalannya belum diaspal seperti ini teman-teman. Dan itu artinya jalan ini baru saja dilakukan perbaikan dan pengaspalan ulang. Aku juga nggak tahu ya apakah suaraku di mic ini akan sangat berubah atau seperti video-video sebelumnya, karena ternyata aku pilek dan bersin-bersin teman-teman. Di depan kita sudah ada, walah, motorku habis bensin teman-teman. Ya, ini udah habis bensin. Mungkin nanti aku akan dorong sih pastinya. Oke, duluan monggo.
Ya ini udah habis bensin banget teman-teman. Aduh. Oke, lanjut teman-teman. Jadi tadi motor aku memang mogok karena bensinnya habis ya teman-teman. Dan wow, ini jalan ke arah Yasmin ya. Seperti biasa, dia memang selalu macet kalau di Ngabuburit. Dan kebetulan kan memang hari ini hari Sabtu ya. Sudah pasti banyak orang yang keluar. Dan aku yakin ini macet itu sampai perempatan MCD Yasmin atau Simpang Semplak. Yang biasanya di sana juga macetnya hingga ke Harmoni. Dan aku agak bingung nih, apakah aku harus tetap lurus atau kita ambil ke kiri ke arah Johar. Tapi kayaknya lebih baik tetap lurus dan kita ambil ke apa teh namanya yang seberang Cijahe daripada kita lurus ke arah Simpang Semplak yang sudah pasti macetnya nggak karuan. Dan sudah pasti juga seperti ini macetnya panjang, padat, dan kita nggak bisa kemana-mana selain ikutin motor ke depan. Kayaknya aku agak ngos-ngosan nggak sih ini, karena insyaallah jadi tadi tuh ngedorong dulu sedikit, yang mana belakangnya kan macet gitu jadinya, jadi agak buru-buru. Di atas kita sudah ada matahari. Alhamdulillah hari ini ada matahari lagi. Setelah beberapa jam kita diguyur hujan lumayan deras dan awet. Alhamdulillah sore ini menjelang buka kita dikasih keadaan yang cerah untuk menikmati sore sekaligus mencari takjil bukaan. Sate. Insyaallah sate itu aromanya enak banget ya. Jadi memang penyebab macetnya tuh banyak banget. Udah jalanannya hanya 2 lajur, kemudian volume kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 di area Yasmin ini. Di sisi lain saat ini merupakan jam-jam ngabuburit menjelang buka puasa, sehingga ya harus dimaklumi aja lah kalau jam ngabuburit banyak macetnya. Terlebih di gerbang masuk Taman Yasmin ini memang banyak banget kendaraan-kendaraan yang masuk dari sana, kemudian keluar dari sini. Baru setelahnya agak lebih lancar di depan Hypermart ini. Alhamdulillah. Aku tadi prediksinya kan macet sampai MCD Semplak ya, tapi tahunya alhamdulillahnya enggak. Salah satu isu yang cukup banyak diangkat oleh warga Bogor di Yasmin ini adalah jalan berlubang teman-teman. Tapi kita tadi udah lihat ya, kalau kita masuk dulu sebentar ke Cijahe. Aku nggak mau lewat MCD Yasmin. Ya, jadi salah satu isu yang biasanya dibicarakan oleh warga Bogor di area Yasmin adalah jalan berlubang teman-teman. Salah satu yang paling parah adalah di depannya Hypermart tadi setelah gerbang masuk Taman Yasmin. Tapi tadi kita juga udah melewatinya dan tampak sudah ditambal. Alhamdulillah, meskipun tambalannya itu emang agak tinggi ya daripada aspal seharusnya. Mobil Alf, wih, hampir aja. Kita masuk aja ya lewat sini ya. Siapa tahu jadi lebih cepat daripada mobil Alf tadi. Ini merupakan salah satu jalan menuju rumah temanku, teman-teman.
Semoga kita bisa mendahului bis Alf merah yang tadi ada di depan kita. Aduh. Oke, kita duluan ya. Bis Alf-nya nggak ada, nggak tahu apakah dia masih nyangkut di sana. Oke, jauh lebih enak ya teman-teman kalau nge-vlog di depannya kosong. Kalau di belakang mobil rasanya, masya Allah, itu ada pemandangan Gunung Salak. Insya Allah, mantap betul. Kalau lagi cerah memang Bogor tuh pemandangan gunungnya cakep banget teman-teman. Apalagi di flyover Marta Dinata atau di Ciwaringin teman-teman. Dia pemandangan gunungnya apa ya, jelas banget gitu loh kalau cerah kayak gini. Terlebih kalau di flyover itu ketika sunset juga langitnya kebakar banget. Jadi ini dia teman-teman, Simpang Semplak atau Simpang MCD Yasmin yang memang sangat crowded karena pertama udah pasti kenapa itu dibuka untuk putar baliknya, padahal itu adalah salah satu penyebab yang bikin macet dari arah Cilendek. Yang kedua volume kendaraan, dan yang ketiga memang areanya sempit teman-teman. Kita ke arah Civor ya, jauh lebih lengang alhamdulillah. Matahari juga jauh lebih tampak, dan bisa dilihat teman-teman di arah sebaliknya macetnya luar biasa. Biasanya kalau macet di arah sebaliknya ini bisa sampai turunan perempatan Bulak atau perempatan SBJ teman-teman. Dan bisa kita lihat di depan sana pun masih sangat macet. Jadi bagi warga Bogor, jadi bagi warga Jakarta barangkali bisa dipertimbangkan kembali kalau ingin menghabiskan waktu di Bogor, apalagi ngabuburit di Bogor, karena ya banyak sekali macetnya teman-teman. Belum lagi macet-macet yang ada di area Kebun Raya Bogor, Surya Kencana, Botani Square, Mall BTM, belum lagi di area alun-alun, kemudian area stasiun Bogor. Luar biasa. Tapi harus diakui Bogor ini memang cakep untuk menjadi area liburan para warga-warga Jakarta, Depok, dan sekitarnya gitu teman-teman. Di depan kita adalah simpang Sindang Barang yang aku maksud teman-teman. Ini ada perempatan di sini tuh unik. Dia tuh ada lampu harusnya, cuman mati gitu. Entah mati atau emang sengaja nggak usah dipakai, karena tanpa lampu pun biasanya memang di sini jarang banget macet teman-teman, jarang banget. Mungkin kalau memang volume kendaraannya banyak aja jadi banyak macetnya. Sementara di sini ini merupakan simpang yang nggak jelas teman-teman, karena banyak banget orang-orang yang serobot padahal masih merah. Kita lanjut. Keunikan di sini lainnya adalah di area ini atau di titik ini teman-teman, karena aromanya tuh aroma khas banget teman-teman. Entah cempedak, entah durian, ataupun nanas. Jadi campur gitu loh teman-teman. Bagi orang-orang yang nggak suka aroma kayak gitu kan jadi buek banget, termasuk aku. Izin kelihatannya emang ramai banget, cuman setelah ini harusnya udah nggak ada macet di sana. Selamat datang
sekarang di area C4 teman-teman. Berisik banget. Mungkin video akan ku cukupkan sampai di sini karena nggak lama lagi juga aku akan tiba di tujuan. Jadi macet di depan. Sebentar, tinggal closing padahal. Ada apa coba ini? Oh, ada yang kecelakaan. Oh, enggak ada yang ini mau bagi-bagi takjil mau ah. Aduh, gak dapet lagi cok. Nice lah. Oke teman-teman, kalau begitu video akan kucukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini menghibur, bermanfaat, sekaligus memberi wawasan dan informasi terbaru mengenai Kota Bogor dan sekitarnya. Oke teman-teman, video aku akhiri. Terima kasih dan bye-bye.